بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini adalah kajian tafsir pertama pada tahun 2024. Semoga kita mampu menjadikan tahun ini jauh lebih baik amal solehnya, ibadahnya, istiqomahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, semangat ibadahnya meningkat, keistiqomahannya meningkat, amal solehnya meningkat, fahuwa rabih. Itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari ini, siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun sebelumnya, tidak naik, tidak turun, sama saja, fahuwa khasir. Itu adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Dan barang siapa yang tahun ini lebih buruk, justru menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, fahuwa halik. Orang yang celaka, orang yang binasa. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung yang tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah. Malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ayat ini sangat menarik sekali. Karena ayat ini turun menjelaskan tentang siksaan yang akan diterima oleh seseorang, akhir hidup yang celaka bagi seseorang. Padahal saat ayat ini turun, orang tersebut masih sehat. Saat ayat ini turun, orang tersebut masih hidup, bahkan masih disegani, bahkan masih dimuliakan. Kita kaji mulai dari asbabun nuzul, sebab turunnya surah.
Jadi surah Al-Lahab ini tidak turun begitu saja kepada Rasulullah, melainkan ada peristiwa yang melatar belakangi. Peristiwanya adalah pada waktu itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarluaskan agama Islam secara terang-terangan. Dan yang pertama kali yang harus didakwahi oleh Nabi adalah karib kerabatnya, orang-orang terdekat beliau. Kalau selama ini kan diam-diam dari rumah ke rumah. Sekarang turun perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal, masyarakat Makkah, bahwa telah menanti kepada setiap kalian yang beriman akan mendapatkan balasan surga, yang kafir akan menanti azab siksa neraka. Ketika Rasulullah mengatakan itu, hampir sebagian besar itu menolak, nggak percaya. Padahal tadi di kata-kata pertama percaya. Padahal kata-kata pertama ini tidak sungguhan, Rasulullah hanya ingin mengetes. Tapi ketika sampai kepada kalimat yang betul-betul datang dari Allah, yang beriman akan selamat di surga dan yang celaka akan tersungkur ke dalam, yang kafir akan tersungkur ke dalam neraka, tiba-tiba semuanya nggak percaya. Bukan hanya tidak percaya, sampai-sampai di tengah kerumunan masyarakat itu maju satu tokoh yang tidak lain dia adalah paman langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdun artinya hamba, Uzza artinya salah satu Tuhan yang dulu dibangun di sekeliling Ka'bah. Ada banyak nama Tuhan, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut. Nah, salah satu nama berhalanya itu Uzza. Yang menyembah berhala itu disebut Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza. Itu paman Nabi. Nama kerennya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza, nama Facebooknya itu Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya bukan cuma nama aslinya, tapi nama panggilannya apa. Ke depan Abu Lahab itu marah-marah kepada Nabi SAW. Alihada jama'tana. Apakah hanya untuk urusan ini saja engkau mengumpulkan kami di sini, wahai Muhammad? Bahkan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Dan kata-kata yang kedua, tabban lihadad din, celaka agama yang kamu bawa ini. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan kedua tangan Abu Lahab itu mengambil pasir yang berada di bawah bukit Sofa itu, dan kemudian kerikil-kerikil kecil itu dilemparkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penolakan. Persis sesaat setelah Nabi dilempar batu dengan kedua tangan Abu Lahab, tak lama kemudian turun surah ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat ini turun sebagai bentuk pembelaan Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan balasan bagi yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu persatu. Dari ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ingat Bapak Ibu kalau membaca wa tab, jangan wa tab, karena di ujung kan baknya ada tasydid. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada jeda sebelum akhirnya memantul. Karena di atas ba ada tasydid. Tapi kalau ayat kedua sampai terakhir nggak perlu jeda karena nggak ada tasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dan celakalah ia.
Padahal sebelumnya yang mengatakan celaka itu Abu Lahab kepada Rasulullah. 2 kali mengatakan celaka. Celaka engkau wahai Muhammad, itu yang pertama. Yang kedua, celaka agama yang kamu bawa ini Muhammad. Tiba-tiba langsung Allah membalas bahwa dalam ayat pertama itu yang nantinya akan celaka bukan Nabi Muhammad, tapi justru Abu Lahab. Itulah mengapa kata-kata tabba diulang 2 kali. Di awal ayat dan di akhir ayat. Tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Kata-kata celaka ada 2 kali. Menurut ulama mufassir, di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dalam membalas keburukan maha adil. Seandainya tadi Abu Lahab mengatakan celaka kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalas celaka untuk Abu Lahab 1 kali. Tapi karena Abu Lahab mengatakan 2 kali celaka kepada Rasulullah, maka Allah membalas setimpal dengan keburukannya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan kenapa ada 2 kali kata celaka? Ulama menyebut karena celaka yang pertama nanti akan dirasakan oleh Abu Lahab di penghujung hidup, dan celaka yang kedua nanti akan dirasakan oleh Abu Lahab setelah kematiannya, yaitu di akhirat. Jadi celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Padahal ini paman Nabi, masih ada keluarga dengan Nabi. Ini menjadi pelajaran jamaah sekalian untuk kita, bahwa keluarga Nabi saja tidak ada jaminan keselamatan. Bahwa keluarga Nabi saja tidak ada jaminan hidayah. Apalagi kita. Maka hidayah ini bukan hadiah. Hidayah itu diperjuangkan. Salah satu dapat hidayah seperti apa? Duduk di majelis ilmu. Salah satu cara mendapat hidayah, istiqamah beribadah kepada Allah, itu diusahakan. Bukan tiba-tiba orang diam, termenung, dapat hidayah langsung semangat ibadah. Bukan. Diperjuangkan. Bahwa keluarga Nabi saja harus berjuang supaya dapat hidayah, karena hidayah tidak dijamin, apalagi kita. Dan kata 2 kali celaka dalam ayat pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam membalas keburukan Allah adil, tapi dalam membalas kebaikan Allah tidak adil. Oh, maksudnya Ustaz? Adil itu kan membalas yang setimpal. Kenapa Allah mengatakan 2 kali celaka kepada Abu Lahab? Karena Abu Lahab mengatakan 2 kali celaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam membalas keburukan persis, maka hati-hati. Kita yang hari ini mau berbuat zalim, mau berbuat dosa, mau berbuat curang, mau menipu, mau tidak adil, ingat, Allah sangat jeli dalam membalas setiap keburukan kita. Tapi maha baiknya Allah, kalau dalam membalas keburukan setimpal, enggak kurang, enggak lebih. Tapi dalam membalas kebaikan Allah tidak adil. Buktinya, kalau kita sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. Kan mestinya kalau sholatnya sekali, pahalanya 1. Kalau kita baca 1 huruf dalam Al-Quran, berapa pahalanya? 1 huruf? 10. Kalau Allah adil, mestinya 1 huruf, 1 kebaikannya. Ini maha baiknya Allah kepada kita. Maka alangkah ruginya ada umat Rasulullah tapi tertutup peluangnya masuk surga. Kenapa? Padahal Allah sudah obral kebaikannya. Sudah begitu penyayang kepada kita. Kita baca 1 huruf dibalas 10. Kita sholat sekali pahalanya 27. Kita sedekah sekali balasannya 700, bahkan tak terhingga. Tapi ingat, dalam membalas keburukan Allah setimpal. Kemudian tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa yang dia disebut celaka kedua tangan?
Kalau yadun itu artinya satu tangan, bisa kanan, bisa kiri. Tapi kalau dalnya panjang, yada artinya kedua tangan. Kenapa yang disebut dalam ayat ini celaka kedua tangan Abu Lahab? Kenapa mesti kedua tangan? Karena kedua tangan itu tadi yang melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh berarti nanti badannya nggak celaka Ustaz, kakinya nggak celaka, kepalanya nggak celaka, tetap akan celaka. Tapi yang pertama kali mengalami celaka itu adalah kedua tangannya, karena kedua tangan itu yang pertama kali menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti di penghujung akan kita kaji bagaimana celaka yang dialami oleh Abu Lahab. Tabbat siada Abi Lahab. Abi artinya bapak. Lahab, Lahab itu secara bahasa artinya terang atau bersinar. Jadi kalau disebut Abu Lahab artinya bapak yang bersinar. Bapak yang terang. Kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Itu sebenarnya sebagai bentuk sanjungan orang Mekah pada waktu itu kepada Abu Lahab. Kenapa? Sampai kalau Abu Jahal kan memang bonga. Jadi Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Tapi kalau Abu Lahab itu sanjungan. Abu artinya bapak, Lahab artinya bersinar, terang benderang. Kenapa dia disebut Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu standar manusia sempurna dari segi urusan dunia. 3. Dia tampan. Dia kaya, dia keturunan orang terhormat. 3 ini jarang dimiliki oleh manusia sekaligus. Kadang ada yang tampan, tapi miskin. Ada yang miskin, tapi tampan. Ada yang kaya, tampan, tapi bukan keturunan orang terhormat. Ada yang keturunan terhormat, tapi nggak tampan. Oh macam-macam. Kadang-kadang nggak lengkap manusia, nyari 3 ini susah. Nah Abu Lahab itu 3-tiganya. Dia tampan. Bahkan sampai disebut wajahnya Abu Lahab itu kalau terkena sinar matahari itu merah. Kalau kita kan hitam. Hitam legam. Kalau Abu Lahab itu saking putih kulitnya Abu Lahab itu kalau kena sinar matahari merah. Kurang lebih sebagaimana kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng. Kaya. Abu Lahab itu cukup kaya pada waktu itu. Bahkan keturunan terhormat, karena kan datuknya Abu Lahab adalah datuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah pendiri kota Mekah. Jadi dulu orang memanggil Abu Lahab itu sanjungan. Saat ayat ini turun dan Rasulullah langsung membacakan di hadapan orangnya langsung. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab itu memukul-mukul dadanya. Mana katanya saya celaka, ini saya masih sehat. Mana katanya saya celaka, ini saya masih berpuasa. Saya masih kaya, saya masih disegani. Mana buktinya katanya saya celaka? Itu di ayat pertama. Jadi Allah membalas setimpal dengan tingkat keburukan Abu Lahab. Ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berharga, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Apa yang tidak bermanfaat bagi Abu Lahab? Pertama, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan anaknya. Ini agak aneh. Kenapa? Mestinya di dalam agama Islam, yang paling bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita itu 2. Pertama anak, yang kedua harta. Anak yang soleh bisa doakan orang tua. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah jadi pahala jariah. Tapi bagi Abu Lahab, hartanya Abu Lahab tak bermanfaat, anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat. Kenapa disebut tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak bisa menolong? Kita bahas dari hartanya dulu. Karena usut punya usut, kekayaan yang diperoleh oleh Abu Lahab itu sebagian besar diperoleh dengan cara yang tidak halal. Dia berdagang, tapi bohong dalam dagangnya. Dia berbisnis, tapi lihai menipu
rekan bisnisnya. Curang, betul. Itulah mengapa ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau harta itu kita dapat dengan cara yang tidak baik, jangan pernah bermimpi bahwa harta itu akan bermanfaat. Tapi kalau disedekahin gimana Pak Ustadz? Tetap haram. Tapi kalau dibuat sumbang bangun masjid gimana Pak Ustadz? Haram. Misalnya saya punya harta nih, hasil korupsi misalnya. 1 miliar. Supaya halal gimana ya Ustadz ya? Nah 500 juta saya makan, 500 juta bangun masjid. Tetap tidak mengubah status hartanya. Haram semuanya. Tapi untuk fakir miskin, haram. Tapi ingat, tidak boleh kita suudzon kepada orang. Misalnya nanti ada caleg mau ke sini, mau nyumbang karpet kan. Saya lihat banyak baliho di depan itu. Ada yang warna biru. Entah kemana pergerakan jamaah hari raya ini kemana arahnya ini. Kemana Pak? Gini. Aduh, Masya Allah. Waduh, ada yang balas tuh Pak Akobul. Jangan-jangan tadi pas sholat Pak Imam bilang waladhdallin. Qabul, wah. Ya Allah. Nah, tapi kita nggak boleh suudzon kepada orang. Kalau ada orang yang membantu kepada masjid, nggak usah kita tanya hartanya halal atau haram. Itu menjadi urusan dia kepada Allah. Tapi kalau kita sudah tahu itu haram, benar-benar tahu, jelas-jelas tahu bahwa itu haram, kita nggak boleh terima. Tapi kalau nggak tahu nggak usah tanya. Nanti nggak jadi kita dapat karpet, nggak jadi kita bangunan lantai 2, ya dah Pak. Baik, hartanya tidak bermanfaat karena diperoleh dengan cara yang tidak halal. Kemudian anaknya, ini lebih. Saya itu saat membaca tafsir ini kaget. Karena sepanjang dulu saya membaca sejarah, anaknya Abu Lahab itu bahkan pernah menikahi putrinya Nabi SAW. Berarti secara tidak langsung Abu Lahab paman Nabi sekaligus besannya Nabi. Karena kan putrinya Nabi menikah dengan anak laki-lakinya Abu Lahab. Berarti kan Nabi dan Abu Lahab sempat besanan. Iya besan. Makanya saya kaget ketika Al-Quran mengatakan tidak bermanfaat untuk Abu Lahab. Tidak berguna hartanya dan juga anaknya. Loh, bisa ya? Ada apa dengan anaknya Abu Lahab? Ternyata Abu Lahab itu punya seorang anak laki-laki menikah dengan putrinya Rasulullah bernama Zainab. Beberapa tahun menikah. Karena kebencian Abu Lahab yang semakin hari semakin besar kepada Nabi, akhirnya memerintahkan kepada anak laki-lakinya. Nah, sini. Kamu kan anak saya, ya. Lebih patuh kepada saya atau kepada Muhammad? Kepada ayah. Padahal sebelumnya dia sudah bersyahadat. Anaknya ini sudah bersyahadat. Makanya diambil mantu oleh Nabi. Patuh saya atau patuh Muhammad? Patuh ayah, katanya. Maka Abu Lahab mengatakan, kamu pulangkan itu Zainab ke rumah Muhammad dan kamu ceraikan di depannya. Dibawa pulang. Sayyidah Zainab itu dibawa pulang ke hadapan Nabi SAW dan persis dengan perintah ayahnya. Diceraikan di hadapan Nabi SAW. Tanpa ada masalah. Kalau ada salah dan diceraikan wajar. Dan Nabi tidak akan protes. Ini nggak ada salah. Nggak ada persoalan. Tiba-tiba diceraikan di hadapan Nabi SAW. Bahkan riwayat menyebut sampai-sampai anaknya Abu Lahab itu meludah kepada Nabi SAW. Meskipun riwayat menyebut ludahnya tidak sampai mengenai Nabi SAW. Tapi meludah ke Nabi. Meludah ke guru saja dosanya luar biasa. Meludah ke orang tua saja, waduh, haram masuk surga. Ini yang diludah Nabi. Diceraikan anaknya, diludah Nabi SAW. Kenapa tidak bermanfaat? Anaknya Abu Lahab, setelah peristiwa itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, kurang lebih redaksi doanya Nabi begini. Ya Allah,
mudah-mudahan engkau binasakan anak Abu Lahab itu dengan diterkam hewan buas. Dan terbukti. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Abu Lahab beserta anaknya ini hendak berniaga keluar kota Mekah. Nanti dikaji dalam ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kalau musim panas sama musim dingin, orang Mekah itu pergi keluar untuk berdagang. Ke Yaman, ke Syria, dan seterusnya. Nah, pergi berdagang. Keluar kota Mekah, bawa barang dagangan, bawa hewan, bawa prajurit. Sampai suatu malam, harus istirahat. Di satu tempat yang di situ dikenal oleh masyarakat banyak hewan buasnya. Abu Lahab, meskipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, hati kecilnya berbicara, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu pasti kejadian. Itu pasti. Itulah mengapa, karena dulu pernah disumpahi oleh Nabi, ini akan tewas mengenaskan diterkam hewan buas. Maka Abu Lahab, dengan segala prajurit dan hewan tunggangannya itu, memberikan instruksi. Malam ini, tidak ada yang boleh istirahat kecuali anak saya. Dia sendiri yang istirahat, semuanya nggak boleh istirahat. Prajurit bangun semuanya jaga. Bahkan hewan tunggangannya yang untuk bawa barang dagangannya itu nggak boleh tidur, berdiri semuanya untuk menjaga anaknya ini. Karena khawatir kata-kata Nabi itu kenyataan. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya bukan nggak beriman kepada Nabi, gengsi mau beriman, hati kecilnya itu percaya kepada Nabi. Buktinya dia khawatir bahwa itu akan jadi kenyataan. Malam berlalu, di pagi hari ternyata prajurit puluhan orang yang berjaga tadi kelabakan. Mereka bangun kesiangan bahkan. Ketika mereka sama-sama bangun kesiangan, alangkah kagetnya mereka ketika melihat anaknya Abu Lahab yang tubuhnya termutilasi karena digigit oleh hewan buas. Tewas mengenaskan, sebagaimana doa Nabi SAW karena berperilaku yang tidak baik kepada Nabi SAW. Maka disebut ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi ini baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya itu lahab. Lahab itu menyambar-nyambar. Kenapa disebut api neraka itu lahab artinya menyambar? Karena begini. Ibarat tangan saya ini ada bensinnya. Kemudian ada api berkobar, tangan saya ini ada bensin. Ketika didekatin ke bensin, saya yang akan masuk ke dalam api itu atau api yang akan menyambar tangan saya? Api. Itu Allah menggambarkan nanti orang yang masuk ke neraka itu begitu. Badannya belum nyentuh ke api neraka, tapi api neraka itu yang menyulut ke tubuhnya. Yang naik terlebih dahulu, yang merambat ke tubuhnya. Makanya disebut sayasla naran dzata lahab. Bahkan sebelum api neraka itu menyambar, Nabi menyebut dalam hadis, orang yang masuk neraka, baru kakinya mau disentuhkan ke api neraka, isi kepalanya sudah mendidih, saking panasnya api neraka. Lanjut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Hammalah itu rutinitas membawa. Hatab itu artinya kayu bakar. Dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Loh, ini maksudnya apa ini? Kalau kita hanya baca terjemah, kita tidak akan paham apa maksudnya. Karena ini bukan makna yang sesungguhnya. Ini bahasa Indonesianya itu apa? Majas, ya. Peribaratan. Perumpamaan. Istri Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Sebenarnya yang dimaksud bukan membawa kayu bakar, karena waktu itu istri Abu Lahab itu juga terhormat. Nama istri Abu Lahab itu Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Kenapa dipanggil Ummu Jamil? Karena 3 persis dengan Abu Lahab. Cantik, kaya, terhormat. Makanya kalau suaminya ganteng, istrinya kurang lebih cantik. Maka bagi kita yang gak terlalu ganteng, jangan terlalu berharap punya istri
Enggak, tetap husnudzon ya Pak Ade ya. Insya Allah kita ganteng. Tapi Abu Lahab sesuai, bahkan istrinya dipanggil Ummu Jamil karena saking cantiknya. Dan nggak mungkin wanita terhormat seperti Ummu Jamil membawa kayu bakar kemana-mana. Karena orang yang membawa kayu bakar itu dulu di zaman Nabi adalah profesi paling rendah. Jadi kerjaan-kerjaan orang dari sekian banyak level pekerjaan yang paling rendah pada waktu itu adalah menjual kayu bakar. Jadi masuk hutan bawa kayu dijual. Itu profesi paling rendah. Makanya dulu hadis Nabi menyatakan menjual kayu bakar itu jauh lebih terhormat dibanding meminta-minta. Kenapa disebut menjual kayu bakar? Karena pada waktu itu level masyarakat terendah profesinya adalah menjual kayu bakar. Maka tak mungkin kalau ayat ini kita artikan dan istri Abu Lahab membawa kayu bakar. Nggak mungkin, orang dia wanita terhormat kok. Orang dia wanita yang kaya raya kok, cantik pula, istrinya Abu Lahab pula. Orang itu kalau jumpa dengan Abu Lahab membungkukkan badan. Karena saking dihormatinya. Gak mungkin istrinya bawa kayu bakar. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah istrinya Abu Lahab itu tukang provokasi. Bahasa kitanya tukang kompor. Kenapa disebut dengan istilah pembawa kayu bakar? Karena isu itu sebagaimana api, sementara tukang provokasi itu tukang bawa kayunya. Isu itu tidak akan mati, tidak akan padam kalau kayu bakarnya terus ada. Maka digambarkan orang yang suka kompor, orang yang suka provokator, orang yang suka menjadi penyebab terjadinya permusuhan, pertengkaran di tengah masyarakat. Nah itu tukang pembawa kayu bakar. Makanya kalau ada ibu-ibu sekarang kerjanya hari-hari tukang kompor, kasih nama di WA-nya Ummu Jamil. Karena pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Bahkan disebut Ummu Jamil itu dulu kemana Rasulullah berdakwah, di situ ngikutin di belakang Ummu Jamil. Ngikutin di belakang. Tujuannya adalah Rasulullah masuk ke pasar. Rasulullah kata-katanya cuma dua. Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun. Kamu pasti beruntung. Nanti masuk lagi ke rumah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kamu beruntung. Setelah Rasulullah pergi, menemui orang itu, Rasulullah pergi. Itu nyusul Ummu Jamil. Ngatakan ke orang itu tadi. Enggak usah ikutin itu. Muhammad gila dia. Enggak waras. Muhammad itu sinting. Muhammad itu penyihir, nggak usah ikut. Begitu. Jadi kemana Rasulullah berdakwah itu ngikutin dari belakang Ummu Jamil. Maka disebut pembawa kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dari sini juga kita belajar bahwa kualitas istri itu ditentukan bagaimana suami. Kalau suaminya Abu Lahab, ya istrinya kurang lebih seperti Ummu Jamil. Kalau istrinya Ummu Jamil, perempuannya kayak Ummu Jamil, ya suaminya kurang lebih kayak Abu Lahab. Gak mungkin Abu Lahab tiba-tiba menikahi Siti Khadijah. Jauh. Akhlaknya jauh, imannya jauh, semuanya jauh. Maka bagi kita hari ini, Ustaz, bagaimana cara mendidik istri Ustaz? Bagaimana cara mengingatkan suami Ustaz? Caranya gampang. Kita jadikan diri kita soleh, Allah nanti yang akan menjadikan istri kita solihah. Istri pun begitu. Solihahkan diri kita dulu, baru nanti Allah buka pintu hati suami kita untuk menjadi suami yang soleh. Jangan pernah bermimpi punya pasangan solihah, sementara kita sendiri tak soleh. Kita akhiri ayat ini. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya Ummu Jamil hablun, tali. Mim masad, dari serabut. Nah ini juga susah dipahami. Di lehernya Ummu Jamil ada tali, ada kalung yang terbuat dari serabut. Kira-kira mungkin nggak orang cantik, orang kaya, orang terhormat punya kalung dari bahan serabut? Mungkin atau tidak?
Gak mungkin. Masa iya? Maka ayat ini sebagai bentuk sindiran. Karena dulu Ummu Jamil itu punya kalung yang selalu dipamerin. Konon katanya itu menjadi perhiasan paling mahal pada waktu itu. Makanya selalu dipamerin. Gede kalungnya. Dan setiap kali berjumpa dengan sahabat-sahabatnya Nabi SAW, selalu dia katakan, jangankan harta saya, jangankan kekayaan saya di rumah ini, kalung saya yang paling mahal ini pun akan saya habiskan untuk menjatuhkan Muhammad. Akan saya jual, gimana caranya untuk menjatuhkan Muhammad. Maka Al-Quran menyinggung, kalung yang menempel di lehernya mungkin berharga menurut manusia, tapi karena dijadikan untuk menjatuhkan Rasulullah, maka di mata Allah tidak lain dan tidak bukan hanya seperti serabut saja. Tidak berharga, tidak bernilai. Maka sekaya apapun kita, kalau tak dipakai kekayaan itu di jalan Allah, tak bernilai. Sebagaimana kalungnya Ummu Jamil yang meskipun menjadi perhiasan paling mahal pada waktu itu, tapi kata Allah itu dari serabut. Dan ternyata betul. Setelah ayat ini turun, disebutkan Fiji diha hablum mim masad, di lehernya Ummu Jamil itu ada kalung yang terbuat dari serabut. Ummu Jamil itu marah dan mencari Nabi. Mana itu Muhammad? Katanya telah turun surat kepada dia, ayat kepada dia yang katanya ayat itu melecehkan saya. Katanya di leher saya ini ada tali serabut. Ini emas. Sampai ini diabadikan dalam sejarah. Dari kejauhan Rasulullah itu sedang sholat di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Dan dari kejauhan Abu Bakar itu melihat Ummu Jamil itu mau nyamperin Nabi, mau marah-marah karena dia dengar turun ayat ini yang menjelek-jelekkan Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil mau, bahasa kitanya, mau ngelabrak Nabi. Kata Abu Bakar, Rasul, sembunyi. Kenapa? Itu saya nampak dari jauh, Ummu Jamil sedang berjalan menuju kemari. Dan saya yakin itu pasti akan berbuat sesuatu yang di luar batas kepada engkau, ya Rasul. Karena perempuan itu kan kalau marah ngeri ya. Sampai selevel Abu Bakar aja takut, Pak. Apalagi Bapak, nggak usah. Mending sembunyi aja. Sampai Rasulullah saja disuruh sembunyi. Tapi Rasulullah bilang, udah nggak usah, saya di sini aja. Sampai Ummu Jamil itu di depan Ka'bah. Ummu Jamil itu ngomel-ngomel ke Abu Bakar. Mana kawan kamu yang gila itu? Mana Muhammad itu? Dia lancang sekali telah membacakan ayat yang isinya mencemooh saya, merendahkan harkat dan martabat saya. Dia nggak nampak Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu berada di sebelahnya Abu Bakar. Dengan kuasa Allah ditutup pandangannya, tidak mampu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya beberapa tahun setelah ayat ini, kan ayat ini turun, Abu Lahab masih sehat, Ummu Jamil masih sehat. Tapi janji Allah pasti benar. Makanya nanti ketika Abu Lahab itu meninggal dunia, banyak orang-orang yang beriman karena terkagum dengan surat Al-Lahab ini. Karena dulu turun, orangnya masih sehat. Yang divonis celaka itu masih berkuasa, masih dimuliakan, masih disegani. Ternyata di penghujung hayatnya Abu Lahab persis. Abu Lahab itu menderita penyakit, membusuk sekujur tubuhnya. Tidak langsung mati, berbulan-bulan membusuk secara perlahan, dimulai dari kedua tangannya, persis yang waktu itu melempar Nabi SAW. Membusuk sampai ke sekujur tubuh, beberapa bulan meninggal. Di tempat pembaringannya dalam keadaan membusuk. Bahkan keluarga Abu Lahab pada waktu itu tidak ada yang mau menguburkannya. Karena jijik, karena busuk. Sampai-sampai Ummu Jamil itu, karena kan kaya, sampai-sampai Ummu Jamil yang waktu itu masih sehat, itu membayar orang untuk memakamkan jenazahnya Abu Lahab. Ternyata ada mau 2 orang memakamkan, tapi tidak digotong. Pakai kayu. Jadi pakai kayu didorong.
Ini riwayat menyebut sampai sekarang nanti googling. Sampai sekarang kawasan pemakaman Abu Lahab itu berbau bangkai. Sampai hari ini. Bau sampai hari ini. Makanya kawasan pemakaman Abu Lahab itu sampai sekarang menjadi tempat apa? Kotor. Enggak terurus, enggak terawat. Orang-orang pun ke sana bukan untuk bertakziah, bukan untuk berziarah. Ke sana hanya untuk membuktikan betul tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia celaka dan ternyata iya. Banyak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia berziarah ke makam Abu Lahab itu hanya untuk membuktikan tercium bau busuk atau tidak. Dan memang sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia. Belum nanti di akhirat. Termasuk juga Ummu Jamil pada akhirnya hidupnya juga sama. Membusuk penyakit lepra. Jadi setiap apa? Sendi-sendinya copot. Sendi-sendi copot. Ini copot. Ini copot. Ini iya, copot sampai dia meninggal. Sama persis. Karena telah bersikap keterlaluan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, dari kesimpulan ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kepada Rasulullah kita tidak boleh bersikap semena-mena. Baik kata-katanya ataupun sikap dan perbuatannya. Loh, masalahnya Ustadz sekarang kan Rasulullah sudah nggak ada. Rasulullah tidak ada. Tapi pewaris Rasulullah ada. Siapa itu? Yang di dalam hadis disebut pewaris Rasulullah. Dua. Yang pertama, Ahlul Bait. Orang-orang yang masih ada keturunan darah dari Nabi SAW. Maka kepada keturunan Nabi kita berhati-hati. Kalau sepakat ikuti, kalau tak sepakat jaga lisannya. Jaga jari-jarinya. Siapa pewaris para nabi yang kedua? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya, itu kata Nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Maka hati-hati dalam berakhlak kepada para ulama. Kalau ada ulama yang kita sepakat dengan ceramahnya, pendapatnya, fatwanya, ikuti. Tapi kalau ada yang tidak sepakat, masalahnya kita hari ini kadang-kadang kepada ulama yang kita sepakati memuji setengah mati seakan tidak ada celahnya. Tapi kepada ulama yang tidak kita sepakati kita mencemooh seakan tidak ada baiknya. Maka hati-hati. Khawatir apa yang telah menimpa Abu Lahab menimpa kita hari ini. A'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Belum isya kan? Baik. Barangkali ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan jamaah. Ya. Boleh, boleh. Masih beruntung ternyata orang itu yang meninggal duluan. Kalau sempat kita yang meninggal duluan, sementara hutang kita belum terbayar, itu berat nanti di hadapan Allah. Maka gimana caranya? Kalau beliau sudah meninggal, cara yang pertama hubungi ahli warisnya. Mungkin istri, anaknya, saudaranya, orang tuanya. Kalau ada, kalau jumpa. Ternyata sudah dicari nggak ketemu Ustadz. Di kontak-kontak juga nggak dapat. Cari ke tetangganya juga nggak tahu di mana. Keluarga-keluarganya. Kita sudah berikhtiar untuk mencari ahli warisnya. Maka cara yang kedua yaitu kembalikan kepada umat. Kembalikan kepada umat maksudnya gimana? Apa-apa yang menyangkut keperluan umat secara umum maka boleh menggunakan uang itu. Misalnya kita infak untuk pembangunan masjid menggunakan uang itu, boleh. Misalnya kita menyantuni anak yatim menggunakan uang itu, boleh.
Misalnya kita wakaf menggunakan uang itu, boleh. Intinya kembalikan kepada umat. Tapi dengan catatan kita sudah berikhtiar mencari ahli warisnya. Tapi nggak ketemu. Jadi harus cari dulu. Kalau nggak ketemu, baru kemudian dikembalikan kepada umat. Senilai dengan uang yang kita pinjam. Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketinggalan sholat atau enggak sholat? Oh enggak sholat. Maksudnya kalau ketinggalan kan masih sempat sholat. Oh, begini. Ini langsung diborong ya. Pertama, bentar nanti saya lupa pula sama pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana dengan sholat yang kita tinggal dengan sengaja di masa lalu? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sholat itu menjadi ibadah yang tidak tergantikan, tidak terwakilkan, dan selamanya akan dihitung hutang. Lalu bagaimana caranya? Qadha hari ini, ganti hari ini. Misalnya, dulu meninggalkan sholat maghrib, maka hari ini sholat maghrib adaan saat berjamaah. Setelah itu selesai sholat maghrib, langsung kita sholat sekali lagi qadhaan. Maghrib juga niatnya. Nanti isya juga begitu, adaan berjamaah dulu, nanti selesai itu baru kita sholat isya sendiri lagi qadhaan. Sama. Dikalkulasi dengan berapa lama kita meninggalkan sholat. Itu pendapat ulama pertama. Jadi sholat harus diqadha. Pendapat ulama yang kedua, sholat yang harus diqadha itu adalah sholat yang kita tinggalkan dengan ketidaksengajaan. Ketiduran, kelupaan. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja nggak ada qadha. Lalu gimana? Tetap terhitung dosa sampai kapanpun. Tapi ada nggak peluang Allah mengampuni? Pasti ada. Jangan khawatir, Allah pasti mengampuni. Caranya gimana? Jangan melakukan dosa yang sama. Karena dosa meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar dibanding dosa-dosa yang lain. Banyak di antara kita takut makan daging babi, tapi tak takut meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada makan daging babi. Jadi jangan ulangi lagi. Taubat kepada Allah. Yang kedua, tentang ya. Indi tapi tidak dibolongi pakai magnet biar dia nempel. Saya sebelum jawab, saya tanya dulu, untuk apa? Ya kan? Bukan kan kita mengenakan sesuatu kan pasti ada maksud kan? Kita pakai kopiah ada maksud, kita pakai baju ada maksud, kita pakai celana sarung ada maksud. Itu untuk apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu kata Rasulullah. Salah satu baiknya seorang muslim, tanda kebaikan dia dalam beragama adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Belum selesai nih jawabannya. Kan saya tanya enggak ada manfaatnya kan? Itu hadisnya. Apakah itu diharamkan? Loh, bisa jadi. Karena dalam hadis kata dalam hadis Nabi SAW tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki berpenampilan menyerupai perempuan, menyerupai salah satu yang identik dengan perempuan adalah sekali lagi Pak, ini jangan diartikan saya punya sentimen kepada Bapak, enggak. Justru karena ini saya peduli. Saya ingin Bapak taubatnya itu enggak separuh-separuh. Langsung totalitas, jaga sholatnya ini copot. Kecuali memang ada manfaat. Kalau enggak ada manfaat dilepas. Khawatirnya nanti tasyabuh. Kan tasyabuh enggak boleh. Laki-laki mirip perempuan, perempuan menyerupai laki-laki enggak boleh. Gitu.
Iya, dan itu menjadi jawaban yang terakhir. Ustadz, saya pengen menikah, Pak Ustadz. Begini, Allah itu menciptakan semua makhluk ini berpasang-pasangan. Gak cuma manusia, hewan aja diciptakan berpasang-pasangan. Artinya kalau kita masih sendiri, ada yang harus diperbaiki dari diri kita. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Waduh, jangan-jangan Allah takdirkan saya jomblo sampai meninggal nih Ustaz. Enggak. Kita husnudzon kepada Allah. Apa husnudzonnya? Oh, mungkin Allah belum datangkan makmum kepada saya karena mungkin saya belum siap jadi imam yang baik. Jangan sekali. Nah, salah satunya nanti supaya nggak terbalik. Ini istrinya mana, istri suaminya mana? Kok sama-sama pakai anting? Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah segerakan jodoh yang solihah. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan setiap melakukan kebaikan, niatkan. Misalnya mau sedekah. Ya Allah, segerakan jodoh solihah. Misalnya mau bantu orang. Ya Allah, segerakan jodoh solihah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.